Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk kami yaitu minuman fermentasi, yaitu tepache dari kulit nanas. Adapun anggota kelompok kami itu ada Nur Khairan Saputri, Dafazila Swaib, Rifka Hidayat, Septriani Bangalino, Sylvester Arios Tomtukan, saya sendiri Zulkifli, dan yang terakhir itu Isma di sana. Kepada pemateri yang pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Jadi dalam industri minuman itu menawarkan banyak produk, berbagai produk seperti sari buah, sayuran, buah-buahan, dan juga campuran lain. Dan paling banyak digunakan itu adalah sari dan daging pada buah, di mana kulitnya itu akan dibuang atau akan menjadi limbah. Contohnya buah nanas. Buah nanas ini umumnya dipakai sebagai bahan untuk membuat minuman. Namun yang digunakan itu hanya bagian dagingnya saja, sedangkan kulitnya itu akan dibuang dan menjadi limbah. Nah, salah satu bahan yang minuman yang dapat digunakan untuk kulit nanas itu eee, adalah salah satu produk dari Meksiko yang bernama Tepache. Baik, untuk materi selanjutnya itu tepache merupakan minuman tradisional Meksiko yang yaitu minuman fermentasi yang terbuat dari kulit yang dimaniskan dengan gula bernama pilon kilo, sejenis gula merah dari tebu yang mirip dengan gula Jawa biasa. Biasanya tepache ini disajikan dingin dengan tambahan es batu dan taburan bubuk kayu manis. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait formulasi dari resep tepache. Di sini untuk resep dan formulasi tidak terdapat resep baku dalam pembuatan tepache, namun perbandingan umum dalam pembuatan tepache yang dapat digunakan adalah 3:1, di mana 3 untuk kulit nanasnya dan 1 untuk gulanya, atau dapat juga dibuat gramasi yaitu kulit nanas sebanyak 300 gram dan untuk gula 100 gram. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat pada slide pada formulasi 1, kami menggunakan bahan dan takaran yaitu kulit nanas matang sebanyak 300 gram dan gula merah sebanyak 100 gram. Kemudian untuk air matangnya adalah 500 ml. Nah, untuk formulasi 2 sendiri, di sini kami menggunakan bahan dan takaran kulit nanas matang sebanyak 300 gram, gula merah sebanyak 100 gram, dan air matang sebanyak 500 ml. Kemudian untuk formulasi 3, adapun bahan dan takaran yang kami gunakan yaitu kulit nanas matang sebanyak 400 gram, gula merah sebanyak 200 gram, dan air matang sebanyak 500 ml. Nah, kemudian di sini pada formulasi 1, nah formulasi satunya itu akan dijadikan sebagai kontrol untuk eksperimen-eksperimen yang akan ditulis pada formulasi selanjutnya. Kemudian untuk formulasi 2 sendiri, di sini kami menggunakan formulasi 2 ini dengan menambahkan gramasi pada kulit nanas dan gula merah dengan lama fermentasi selama 24 jam. Begitupun dengan formulasi 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tepache dari kulit nanas. Yang pertama ada toples yang digunakan untuk menampung tepache pada saat hasil fermentasinya. Kemudian yang kedua itu ada talenan untuk memotong, untuk alas memotong. Yang kedua ada pisau untuk memotong buah nanas dan juga gula merah. Kemudian ada saringan yang digunakan untuk menyaring tepache. Setelah itu adapun bahan yang digunakan yaitu kulit nanas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk eksperimen pembuatan tepache. Kemudian ada gula merah yang digunakan untuk memberi rasa manis. Kemudian ada air yang digunakan sebagai media fermentasinya. Next. Kemudian untuk metode pembuatan tepache yang pertama yang disiapkan yaitu membersihkan kulit nanas yang akan digunakan. Kemudian nanti kita iris dan cincang gula merah menggunakan pisau untuk mempermudah proses fermentasi. Kemudian dimasukkan kulit nanas, gula merah, dan juga air ke dalam toples dan dipastikan bahwa semua bagian kulit nanasnya itu dia terendam dengan air gula. Setelah itu diaduk hingga gulanya larut, kemudian ditutup toples hingga rapat. Kemudian didiamkan dan lakukan proses fermentasi selama waktu 24 jam. Setelah 24 jam nanti kita saring hasil tepache-nya, kemudian dibuang kulit nanasnya dan disimpan di kulkas. Sekian.
Selanjutnya dalam pembuatan TPC yang kami buat dilakukan kreasi dengan mencampurkan dicampurkan TPC dengan minuman mocktail non alkohol yang populer seperti Sensation dan Virgin Pina Colada. Adapun cara pembuatannya, pada Sensation pertama disiapkan pineapple juice sebanyak 4 ons, strawberry juice 3 ons, madu setengah ons, dan TPC 1 ons. Adapun cara pembuatannya yaitu tuangkan madu ke dalam gelas highball, lalu tuangkan strawberry juice sebagai layer kedua, kemudian tuangkan pineapple juice, terakhir tuangkan TPC dan siap disajikan. Selanjutnya dapat dibuat Virgin Pina Colada. Adapun cara pembuatannya yaitu pertama pineapple juice sebanyak 5 ons, kemudian santan kelapa setengah ons, es batu 100 gram, dan TPC 1 ons. Adapun cara pembuatannya yaitu dilakukan dengan memasukkan pineapple juice ke dalam blender, kemudian tambahkan santan, lalu ditambahkan TPC ke dalam blender, setelah itu tambahkan es batu. Kemudian blender dinyalakan selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 detik, kemudian tuang dan gelas siap disajikan. Baik, jadi selanjutnya itu adapun kemasan yang kami gunakan untuk produk kami itu ada botol plastik dengan berbahan dasar PET atau polyethylene terapi talet, yang dimana di sini pemilihan kemasan botol plastik ini umumnya digunakan pada jus buah. Nah, didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama itu ada botol plastik ringan dan mudah dibentuk, membuat efisien dalam produksi dan distribusi. Kemudian yang kedua itu ada transparansi. Botol plastik memungkinkan konsumen melihat isi produk, menunjukkan kebersihan dan warna jus. Dan yang ketiga itu botol plastik biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa opsi kemasan lainnya. Adapun keunggulan dari PET ini itu yang pertama ada ringan dan kuat, yang kedua tahan reaksi kimia, dan yang ketiga transparan, dan yang keempat itu dapat didaur ulang, dan yang terakhir itu harga yang terjangkau. Kemudian masih di slide sebelumnya. Jadi saya izin menambahkan kenapa kami pilih plastik polietilen. Kami bandingkan di sini dengan plastik jenis polipropilen, di mana jika dibandingkan polietilen ini dia untuk masanya dia lebih ringan dibandingkan dengan polipropilen. Kemudian untuk tingkat transparansinya itu dia lebih transparan polietilen, yang gunanya transparan adalah untuk supaya konsumen dapat melihat kejernihan dan kebersihan dari produk yang dibuat. Kemudian dilihat dari daur ulangnya, di mana polietilen tereftalat ini dia lebih mudah untuk didaur ulang dibandingkan dengan polipropilen. Kemudian untuk secara umumnya itu polietilen lebih sering digunakan untuk sediaan minuman seperti jus ataupun minuman lain. Kemudian polipropilen itu dia lebih sering digunakan untuk makanan yang panas. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.